Ya, kami dari kelas KWNC 2 ingin mendalami tentang kader lingkungan yang ada di Pustaka Kota, terutama yang mengelola tentang sampah yang untuk dijadikan kompos. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Dharma. Saya Diana Tania. Saya Richard. Saya Ilham Saputra. Saya Dwiki Pramana. Ya, mari kita lihat prosesnya. Perkenalan dulu, saya Diana. Dia. Richard. Saya Ilham. Ya, nama saya Rizal Ahmad Ramadhani, lengkapnya panggil Rizal. Bapak di sini sebagai pengurus Pustaka Kota. Ya, saya salah satu staf yang di Pustaka Kota. Untuk bagiannya itu bagian lingkungan itu. Dimana dalam satu RT itu membudayakan untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah rumah tangga. Jadi di dalam satu RT itu seluruh warganya itu diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah yang organik dan anorganik. Tuh. Jadi sejak dulu emang di komunitas itu sudah terbudaya. Jadi kita hanya melanjutkan dengan kegiatan yang baru gitu. Jadi meneruskan mewadahi budaya dari warga tersebut gitu. Kegiatan utamanya itu terkait dengan pengolahan sampah. Jadi di pengolahan sampah ini kita memfasilitasi sampah organik dari warga itu kita bantu, kita olah untuk menjadi kompos. Kita jadikan kompos, nanti hasilnya itu kita bantu untuk jualkan juga. Hasil penjualannya itu nanti kita bagi hasil dengan warga. Cuman bentuknya itu dalam kas RT itu karena kita agak kesulitan untuk membagi masing-masing rumah. Karena apa? Sampah itu kan kita nimbangnya itu di sini. Jadi waktu petugas sampahnya itu ngirim sampah ke sini, kita nimbangnya itu jadi satu semuanya gitu. Kalau kita timbang per satu-satu, berarti ya setiap warga mengeluarkan sampah, otomatis kita harus mengeceknya satu-satu kan. Itu kan butuh waktu juga gitu. Jadi kita mainnya itu di secara global aja. Secara global itu kita kasih insentifnya, kasih bagi hasilnya itu dalam bentuk kas RT. Yang harapan kami itu dari bentuk kas RT itu, jikalau ada warga itu ada kegiatan bersama seperti kerja bakti atau mungkin pengajian di kampung, itu bisa pakai itu.
100 kilo. Jadi rata-rata nanti hasilnya itu sekitar 40 kilo kompos. 40 kilo kompos. Itu. Nah, itu nanti hasil penjualan 40 kilo kompos itu nanti akan kita persentasekan berapa haknya RT, berapa haknya Pusdakota. Haknya Pusdakota nanti ya untuk operasional, untuk beli solar, beli alat-alat baru gitu. Gitu. Nah, prosesnya sampah organik itu akan kita caca pakai mesin caca. Mesin cacanya itu ini. Ini mesin cacanya. Kita caca sembari kita juga kan punya sampah kebun itu daunan, daunan ranting gitu. Kita campurkan sekalian. Karena apa? Karena kalau sampah organik aja yang kita caca, yang kita olah, itu pada tahap awal itu cenderung terlalu lembab. Jadi kadar airnya itu tinggi. Kalau kadar airnya tinggi itu sampah itu akan bau. Dan itu sangat mengganggu, apalagi bagi petugas yang mengolah sampah. Itu sangat bahaya untuk kesehatannya. Jadi kita kondisikan agar kadar airnya itu di tengah-tengah, nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering. Itu makanya kita campur dengan sampah kebun tadi yang kekering, daun-daunan kering. Itu kita campur sampai istilahnya kalau buat roti adonannya pas gitulah. Sampai adonannya pas. Itu kemudian kita kita buat gundukan seperti yang di belakang itu. Tuh. Kita buat gundukan itu. Nah, untuk volume satu gundukannya itu maksimal itu 2 meter kubik. Maksimal 2 meter kubik. Karena apa? Agar sirkulasi udaranya itu tetap ada. Karena kalau terlalu besar, terlalu banyak gitu volumenya ya, itu yang tengahnya istilahnya itu paling dalam sendiri, gundukan paling dalam sendiri itu prosesnya akan terganggu, jadi tidak merata. Itu ada salah satu solusinya itu dikasih pipa yang berlubang-lubang. Cuman itu karena itu terlalu repot, karena kan kita buat gundukan kita kita masukkan pipanya. Itu jadi maksimal itu. Jadi dalam semua ada pipanya. Oh enggak ada ini. Ini masih di bawah 2 meter kubik. Itu. 2 meter kubik yang mana? Enggak ada di sini. Oh, nggak ada. Yang 2 meter kubik paling ya inilah, hampir 2 meter kubik. Yang besar-besar itu. Nah, itu. Nah, setiap 2 hari sekali itu kita aduk, kita geser. Tujuannya kita aduk itu agar terjadi pemerataan proses pengomposan. Itu karena kan biasanya kalau gundukan gini itu yang paling cepat proses pengomposannya itu yang area di dalamnya. Itu kalau gundukan tak buka pasti nanti keluar asap. Itu keluar asap. Itu dari mana? Itu asap itu merupakan salah satu ciri bahwa mikroorganisme di sana itu sedang bekerja. Itu jadi karena kita itu masih pakai prinsip tradisional, dalam arti pengomposan yang secara alami itu menggunakan mikroorganisme. Itu jadi mikroorganisme di dalam itu melakukan proses dekomposisi sampah yang nantinya akan menjadi kompos. Itu. Ini berarti udah nggak bau ya? ya ini sudah tidak bau. Bau kering. Ini bisa digunain buat semua macam tanaman. Iya, Tanpa ketentuan. Tapi nggak ada masalah. Iya. Iya. Berarti itu adalah proses akhir dari semuanya. Iya, itu hasil akhirnya. Nanti kita packing. Itu siap packing. Ya sudah, Mas.